Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia, NPM 211. Jadi di sini saya akan mempresentasikan remedial block CMH. Saya kali ini mengambil topik komponen sel. Nah, jadi komponen sel itu yang pertama ada dinding sel. Jadi dinding sel ini dia merupakan komponen sel yang terdapat pada sel tumbuhan. Jadi dinding sel ini dia menentukan bentuk sel, berfungsi sebagai penguat dan melindungi protoplas. Dinding sel ini juga mempunyai ketebalan yang bervariasi tergantung umur atau tipe sel. Terus selanjutnya ada komponen yang kedua, ada membran plasma, di mana membran plasma ini merupakan selaput terluar dari sel yang tersusun dari molekul lipoprotein, yaitu si fosfolipid dan protein. Jadi molekul-molekul lain yang menyempurnakan struktur untuk menyempurnakan struktur membran plasma. Jadi protein pada struktur membran plasma tersebut berupa protein intrinsik ini. Jadi protein intrinsik ini dia merupakan protein yang berada di sela-sela pada si fosfolipid. Ini di sela-sela fosfolipid. Terus ada juga protein ekstrinsik. Dia ini merupakan protein yang terdapat di permukaan fosfolipid. Bisa kita lihat dari gambar, ini dia sela-sela, ini dia di permukaan. Nah, selanjutnya ada nukleus. Jadi nukleus ini merupakan komponen sel membran yang bentuknya bulat. Saya zoom, berbentuk bulat atau lonjong seperti cakram. Jadi letak nukleus pada sitoplasma biasanya berada di tengah-tengah. Nah, nukleus ini merupakan bagian sel yang ukurannya paling besar dibandingkan dengan organel sel lainnya. Jadi dia itu berukuran sekitar 10 sampai dengan 20 mikrometer. Terus fungsi utama nukleus ini untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nah, jadi adapun struktur pada nukleus bisa kita lihat dari gambar. Yang pertama ada membran nukleus. Ini membran nukleus, dia itu memiliki struktur seperti lipoprotein dengan fosfolipid bilayer seperti membran plasma. Terus yang kedua ada nukleolus. Nah, jadi nukleolus ini dia bisa dibilang anak dari inti. Anak inti yang berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA atau asam ribonukleat. Terus selanjutnya ada nukleoplasma, di mana dia ini plasma inti, merupakan cairan yang tersusun dari protein. Terus selanjutnya ada butiran kromatin. Jadi butiran kromatin ini dia merupakan biasanya dia terdapat di si nukleoplasma. Jadi dia itu tebal menjadi struktur yang seperti benang. Terus selanjutnya ada komponen selanjutnya ada retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma ini merupakan perluasan membran yang saling berhubungan membentuk saluran pipih ataupun lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Jadi retikulum endoplasma ini dia berupa vesikel atau kantung, bisa kita lihat dari gambar, yang dapat berbentuk pipih, bundar atau tubular dan satu sama lain dapat berhubungan. Nah, jadi retikulum endoplasma ini dia ada dua, retikulum endoplasma yang halus, bisa kita lihat ini bagian yang halusnya, dan retikulum endoplasma yang kasar. Nah, jadi retikulum endoplasma yang halus ini dia tidak dilekati oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma yang kasar dia dilekati oleh ribosom. Jadi fungsinya itu dia untuk membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Terus selanjutnya ada komponen selanjutnya ada badan Golgi. Jadi badan Golgi ini merupakan
badan Golgi juga nama lainnya itu aparatus Golgi. Jadi dia ini merupakan organel sel yang ditemukan oleh si Camillo Golgi, seorang ahli histologi. Jadi dia itu berbentuk kantung-kantung pipih gitu, tubulus dan vesikula. Nah, fungsi dari badan Golgi ini antara lain membentuk dinding sel tumbuhan, membentuk bahan membran plasma, membentuk lisosom, tempat sekresi senyawa-senyawa sekret kelompok karbohidrat, lipida, dan protein, dan fungsi yang terakhir membentuk akrosom dan spermatozoa. Terus selanjutnya ada lisosom. Nah, jadi lisosom ini merupakan suatu organel yang berbentuk kantung atau bola diselubung oleh selaput atau membran tunggal. Nah, jadi lisosom ini berisi enzim hidrolitik seperti glikosidase, fosfolipase, protease, nuklease, dan lipase, dan lain-lainnya. Jadi lisosom ini ditemukan pada sel eukariotik. Nah, lisosom ini memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsinya itu mencerna zat makanan, terus juga mencerna makanan cadangan, dan menghancurkan organel sel yang telah rusak atau yang sudah tua. Terus komponen sel selanjutnya ada mitokondria. Nah, jadi mitokondria ini disebut juga nama lainnya itu kondrisom. Nah, jadi dia ini merupakan organel sel tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. Jadi ukuran dari mitokondria ini umumnya itu berbentuk bulat, lonjong, ada seperti gambar dengan diameter 0, mikrometer dan panjangnya itu sekitar 0,5 sampai dengan 0,5 sampai dengan 1,0 mikrometer. Jadi mitokondria ini juga memiliki bagian-bagiannya. Bagian yang pertama itu membran luar. Ini membran luarnya itu terdiri dari lapisan lipoprotein, yaitu protein dan lemak. Terus ada membran dalam, ini bisa kita lihat. Ini membran dalam dari mitokondria. Jadi membran dalamnya itu dia merupakan tempat utama pembentukan si ATP. Terus yang kedua ada ruang antara membran. Ini antara membran, ini ruangnya. Terus ada matriks. Ini matriks. Nah, jadi matriks ini terdapat materi genetik DNA. Jadi disinilah ini di matriks inilah terdapat DNA, ribosom, ATP, ADP, dan enzim-enzim pada siklus Krebs. Jadi terus mitokondria ini berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel sehingga merupakan tempat diproduksinya energi ATP. Terus yang terakhir ada ribosom. Jadi ribosom ini merupakan kata yang berasal dari ribonucleic acid atau asam ribonukleat dan soma atau badan. Jadi ribosom ini merupakan organel yang bermembran berisi untayan RNA dan protein yang beragam seperti karbohidrat, sedikit lemak dan mineral. Jadi struktur ribosom ini ada dua. Dia dia seperti small subunit atau yang kecil, dan large subunit, dia yang besar. Nah, jadi pada subunit yang kecil dia itu berguna mengalirkan atau menyampaikan informasi selama sintesis protein. Subunit ini biasanya disebut dengan sebutan 40S dalam sel eukariotik dan 50S. Kalau misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan si small subunit ini dia itu biasanya disebut dengan 40S pada sel eukariotik, 50S pada sel prokariotik. Terus pada subunit yang besar, dia merupakan bagian ribosom tempat terbentuknya ikatan asam amino yang baru untuk membuat protein. Jadi subunit ini disebut dengan 60S dalam sel 60S ini dalam sel eukariotik, sedangkan 50S dalam sel prokariotik. Jadi fungsi ribosom ini dia sebagai tempat terjadinya sintesis protein, yakni tempat berikatannya berikatannya asam amino polipeptida. Ini referensi yang saya gunakan, mungkin itu
Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.